Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin wa rasulu rabbul alamin. Faballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihad wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tasliman mazida. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu rahimakumullahu ta'ala fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimanillahi wa iyyakum. Kehidupan di dunia ini merupakan perjalanan menuju negeri akhirat. Dan kehidupan di negeri akhirat merupakan kehidupan yang panjang dan sangat kekal. Oleh karena itu, wajib bagi kita setiap muslim yang mengimani adanya hari akhir untuk mempersiapkan diri, menyiapkan bekal untuk kehidupan di negeri akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang telah kalian kerjakan untuk hari esok. Perhatikanlah amalan apa yang telah kalian siapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan persiapan untuk kehidupan di akhirat kelak. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Lihatlah amalan apa yang telah kalian siapkan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak dan untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Dan berkata seorang ulama, fa'aksiriz zada fa inna safara tawil, dan perbanyaklah bekal karena sesungguhnya perjalanan di negeri akhirat sangatlah panjang. Ma'asyiral muslimin rahimanillahi wa iyyakum. Di antara bekal yang harus kita miliki, yang harus kita bawa untuk kehidupan kita di akhirat kelak, di antaranya adalah yang pertama, hubbullahi wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan bahwa ada seseorang yang datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan balik bertanya,
Wa ma a'datta laha, dan apa yang telah engkau siapkan untuk hari itu? Apa yang telah engkau amalkan untuk hari kiamat tersebut? Maka orang itu pun menjawab, la u'iddu laha syai'an illa anni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak memiliki sesuatu apapun. Aku tidak menyiapkan sesuatu apapun untuk hari kiamat tersebut, melainkan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, innaka ma'aman ahbabt. Sesungguhnya engkau di hari akhirat nanti akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar percakapan ini, beliau berkata, aku sangat berbahagia pada hari tersebut, karena sesungguhnya aku mencintai Rasulullah SAW, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali radhiyallahu anhum ajmain, dan aku tidak pernah mengerjakan sesuatu apapun dalam agama ini kecuali apa yang telah dicontohkan oleh mereka semua. Maka aku berharap di akhirat kelak aku bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral muslimin, lantas bagaimana kita mewujudkan, bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, sekiranya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dibuktikan, diwujudkan dengan mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah yang kita kerjakan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam beragama. Kita tidak mengatakan apapun dalam agama ini melainkan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan kita tidak mengerjakan ibadah apapun dalam agama ini melainkan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah bukti wujud dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimanillahi wa iyyakum. Bekal selanjutnya yang harus kita miliki untuk kehidupan kita di akhirat kelak, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, orang-orang yang senantiasa mensedekahkan hartanya fis sarra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang banyak kepadanya, wad dharra, maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dia tetap berusaha menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia terhindar dari perbuatan bakhil. Ma'asyiral muslimin rahimanillahi wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya harta manusia ada 4 macam. Yang pertama, apa yang ia makan, maka itu akan habis, tidak akan ia bawa ke negeri akhirat. Yang kedua, apa yang ia pakai, maka itu pun akan usang, tidak juga ia bawa ke negeri akhirat.
Yang ketiga, apa yang ia simpan, apa yang ia tabung, dan itu pun ketika dia mati akan ia tinggalkan untuk orang lain, akan ia tinggalkan untuk ahli warisnya, tidak juga sedikit pun yang ia bawa ke negeri akhirat. Dan yang keempat, apa yang ia infakkan, apa yang ia sedekahkan, maka itulah harta yang akan menjadi bekal di kehidupannya di negeri akhirat. Inilah bekal yang kedua. Kita senantiasa berusaha memperbanyak sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Bahkan di antara pintu surga yang 8, ada pintu yang namanya babus sodakoh, pintu sedekah, pintu yang akan Allah bukakan khusus untuk orang-orang yang gemar bersedekah. Ma'asyiral muslimin, rahimanillahi wa iyyakum. Bekal selanjutnya yang harus kita miliki untuk kehidupan kita di akhirat kelak adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaidha, yaitu menahan marah. Marah merupakan fitrah manusia. Setiap manusia memiliki sifat marah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk menghilangkan sifat marah. Sebab pada saat-saat tertentu marah itu diperlukan. Seperti di saat agama kita, nabi kita dihina dan dilecehkan, maka marah pada saat itu adalah baik. Karena kemarahan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diperintahkan oleh agama ini adalah menahan amarah dalam perkara-perkara dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi. Namun orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya, orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW memberikan keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang bisa menahan dirinya ketika marah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kazama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, hatta yukhayyirahullahu minal huril aini ma sa'a." Barang siapa yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah, padahal dia mampu untuk meluapkan kemarahannya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, sehingga ia bisa memilih dari mana yang ia inginkan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai penghuni surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbullahu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimanillahi wa iyyakum. Bekal selanjutnya yang harus kita miliki untuk kebahagiaan kehidupan kita di akhirat kelak adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anin nas, yaitu memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Maksudnya adalah mudah memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya. Memaafkan itu berarti tidak ingin membalas dan tetap berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Memaafkan itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia dari sekedar menahan amarah. Tentu orang yang mudah memaafkan adalah orang yang berakhlak mulia, orang yang memiliki akhlak yang luar biasa, dan tentu yang diharapkan di sini adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan balasan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah."
barang siapa yang mudah memaafkan dan tetap berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umatnya agar mudah memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Wa innama wabala dzalika alaihi." Jika seseorang menghina kalian, mempermalukan engkau dengan apa yang dia ketahui ada pada dirimu, maka janganlah engkau membalasnya. Janganlah engkau kembali mempermalukannya dengan apa yang engkau ketahui ada pada dirinya. Balasan buruk, akibat buruk dia akan mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimanillahi wa iyyakum. Inilah sedikit di antara bekal yang harus kita miliki untuk kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimanillahi wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita semua dan memberikan kemampuan kepada kita semua agar kita bisa senantiasa mengumpulkan bekal-bekal amal soleh untuk kebahagiaan kita di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tasliman mazida. Aqimis shalah.